Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azwa Fauziah dengan NIM 2424 10 10 10 67 dari kelas A. Di sini ingin menjelaskan hasil pengerjaan LKM 2 saya pada praktikum data mining dengan materi visualisasi data menggunakan Matplotlib. Nah, untuk nomor satu sendiri di sini diminta untuk membuat plot visualisasi data dengan dua garis dalam satu gambar dengan array seperti yang tertera pada soal untuk datanya. Nah, di sini untuk kode programnya, untuk array satu koordinat sumbu X-nya saya simpan di variabel X1 dengan isi 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, untuk sumbu Y-nya saya simpan di variabel Y1 dengan isi 2, 8, 4, 10, 6, dan 14. Nah, kemudian untuk membuat visualisasinya menggunakan pltplot dengan memanggil sumbu X-nya itu X1, sumbu Y-nya itu Y1. Nah, untuk parameternya di sini eh, pada soal diminta untuk garisnya berwarna merah, maka parameternya color sama dengan red. Nah, untuk line style, garisnya putus-putus, ketebalan garisnya ukurannya 3, kemudian untuk markernya atau penandanya itu D atau marker diamond, marker edge colornya ini atau garis tepinya itu berwarna hitam. Dan marker space color atau isinya itu berwarna orange dengan ukuran markernya itu 10. Nah, untuk array yang nomor 2, untuk array yang kedua, di sini sumbu X-nya saya simpan di variabel X2 dengan isi 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, untuk sumbu Y-nya disimpan di variabel Y2 dengan isi 14, 6, 10, 4, 8, dan 2. Nah, kemudian dibuat visualisasinya sama dengan pltplot dengan memanggil sumbu X-nya itu X2, sumbu Y-nya itu Y2. Kemudian untuk garisnya berwarna biru, line style-nya ini titik-titik dengan ukuran ketebalannya itu 2. Ya, kemudian markernya ini segitiga ke atas dan isinya berwarna hijau, ukuran markernya itu 12. Kemudian visualisasi yang sudah dibuat itu ditampilkan dengan PLT Show. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk penjelasannya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk nomor 2 ini diminta untuk membuat plot visualisasi dengan titik koordinat seperti yang sudah ada di soal dan font style atau sesuai dengan yang ada di soal juga untuk judul dan labelnya. Nah, di sini untuk dari koordinat yang sudah ada, untuk sumbu X-nya saya simpan di variabel X, yaitu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu ada 15, 28, 22, 45, 39, 60, 55, 72, 68, dan 85. Kemudian di sini saya membuat font dictionary untuk judul, label sumbu X dan label sumbu Y. Nah, di sini sesuai dengan nama variabelnya masing-masing. Untuk judul ini font judul, untuk sumbu X ini font label X, untuk sumbu Y ini font label Y. Nah, untuk judul menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 16 berwarna ungu dengan style italic. Nah, untuk label sumbu X ini, untuk label sumbu X dan label sumbu Y di sini menggunakan font Calibri dengan ukuran 12. Nah, untuk warna label sumbu X ini warnanya merah tua dan untuk label sumbu Y ini warnanya kuning. Nah, untuk nama dari judul, label judul dan juga label di sini dibuat menggunakan plt.title untuk judul dengan nama grafik perkembangan data. Nah, untuk gayanya ini menggunakan memanggil font dictionary yaitu font judul seperti yang sudah dibuat. Nah, untuk label X di sini menggunakan plt.xlabel dengan nama periode hari. Nah, kemudian untuk font dictionary-nya memanggil font label X. Nah, untuk
label sumbu Y di sini menggunakan plt.ylabel dengan nama nilai pengukuran. Nah, untuk font dictionary-nya di sini itu namanya font label Y. Nah, kemudian dibuat visualisasinya menggunakan pltplot memanggil sumbu X dan sumbu Y, kemudian ditampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini itu namanya nilai pengukuran, di sini periode dalam bentuk dalam ukuran hari, dan judulnya grafik perkembangan data. Kemudian untuk nomor 3 ini diminta untuk membuat plot visualisasi yang berisi 4 subplot dengan konfigurasi 2 kali 2. Nah, masing-masing subplot menggunakan jenis grafik dan array seperti yang sudah ada pada tabel di soal. Nah, di sini untuk membuat subplot itu menggunakan fungsi plt.subplot. Nah, di sini ukurannya itu ada 2 baris, 2 kolom, dan di sini untuk subplot yang pertama. Nah, untuk subplot pertama, eh, koordinat sumbu X-nya saya simpan di variabel X1 dengan isi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk koordinat sumbu Y disimpan di variabel Y1 dengan isi 10, 24, 36, 12, dan 48. Kemudian dibuat visualisasinya menggunakan pltplot. Sumbu X-nya X1, sumbu Y-nya Y1. Kemudian untuk judulnya saya berikan judul plt.title subplot 1 garis biasa. Kemudian untuk subplot kedua, di sini untuk sumbu X-nya saya simpan di variabel X2 dengan isi 2, 4, 6, dan 8. Untuk sumbu Y-nya saya simpan di variabel Y2 dengan isi 5, 15, 10, dan 20. Nah, kemudian dibuat visualisasinya sama menggunakan pltplot dengan memanggil sumbu X-nya X2, sumbu Y-nya Y2. Kemudian pada soal diminta untuk memberikan marker bintang. Maka di sini diisi parameter marker bintang. Nah, untuk judulnya saya buat subplot 2 marker bintang. Nah, untuk subplot ketiga ini sama sumbu X dan Y-nya disimpan di variabel X3 dan Y3 dengan isi sebagai berikut. Nah, kemudian dibuat visualisasinya menggunakan pltplot sama dengan memanggil sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk line style ini diminta untuk garis putus-putus dengan warna merah. Nah, judulnya saya berikan judul subplot 3 garis putus-putus merah. Nah, kemudian untuk subplot 4 diminta untuk oh, subplot 4 ini sama seperti sebelumnya, sumbu X seperti yang tertera dan sumbu Y-nya seperti yang tertera disimpan di variabel X4 dan Y4. Nah, kemudian buat visualisasi plotnya dengan garis berwarna ungu dan ketebalan garisnya itu 4. Nah, judulnya itu subplot 4 bergaris ungu. Nah, untuk plt.type_layout ini untuk mengatur jarak atau posisi antar grafik yang sudah dibuat ini agar tidak menumpuk. Kemudian yang sudah dibuat kita tampilkan visualisasinya menggunakan plt.show. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk subplot 1 itu garis biasa, subplot 2 itu dengan marker bintang. Nah, kemudian subplot 3 dengan garis putus-putus merah dan subplot 4 menggunakan garis ungu yang ketebalannya 4. Nah, kemudian untuk nomor 4 diminta untuk membuat visualisasi scatter plot dengan 3 kelompok data seperti yang tertera sebagai berikut dan diminta untuk memberikan judul dan nama pada judul dan label. Kemudian di sini untuk kode programnya, untuk data kelompok A saya simpan di variabel XA dan YA untuk koordinat sumbu X dan Y-nya dengan data yang tertera pada kode program sebagai berikut. Nah, kemudian untuk membuat scatter plot itu menggunakan fungsi plt.scatter dengan memanggil sumbu X-nya itu
XA, sumbu Y-nya itu YA. Nah, untuk parameternya, karena diminta untuk titiknya itu berwarna biru, digunakan parameter C sama dengan blue agar titiknya berwarna biru. Untuk S ini, untuk ukuran titik sama dengan ukurannya itu 100. Untuk alfa ini, untuk transparansi dari titiknya itu ada di 0,8. Nah, untuk data kelompok 2 saya simpan di variabel XB dan YB untuk sumbu X dan Y-nya. Datanya itu seperti yang tertera pada kode program sebagai berikut. Nah, sama eh, menggunakan plt.scatter untuk membuat scatter plot dengan memanggil sumbu X-nya itu XB, sumbu Y-nya itu YB, kemudian warnanya di sini titiknya warna merah dengan ukuran 200 dan transparansinya 0,5. Nah, untuk yang C sama datanya saya simpan di variabel X, C, dan YC untuk sumbu X dan Y-nya. Kemudian kita panggil sumbu X dan Y-nya. Nah, di sini titiknya diminta untuk berwarna hijau dengan ukuran 50 dan transparansinya itu di 1,0. Kemudian diminta untuk menambahkan judul. Di sini untuk judul itu ditambahkan dengan plt.title dengan nama perbandingan tiga kelompok data. Dan untuk label sumbu X-nya itu di sini menggunakan plt.xLabel dengan nama variabel X. Dan untuk eh, label sumbu Y di sini menggunakan plt.ylabel dengan nama variabel Y. Kemudian dari yang sudah dibuat di sini kita tampilkan visualisasinya dengan plt.show dan hasilnya itu seperti ini. Transparansinya juga berbeda-beda. Nah, untuk nomor 5 di sini diminta untuk membuat visualisasi dengan dua subplot yang berdampingan. Nah, satu baris itu isinya dua kolom atau dua gambar grafik. Nah, di sini untuk subplot kiri itu menggunakan grafik garis dengan data tertera. Di sini untuk subplot kanan itu menggunakan scatter plot dengan data tertera. Nah, di sini diminta pertama diminta untuk menggunakan font Arial berukuran 13 dan berwarna hitam untuk semua label dan judul pada kedua subplot. Maka dari situ saya membuatkan font dictionary-nya di sini font style untuk kedua subplot itu menggunakan font Arial ukuran 13 berwarna hitam. Nah, kemudian untuk subplot pertama di sini kan ukurannya satu baris dengan dua kolom. Nah, untuk data eh, subplot kiri di sini itu untuk sumbu X-nya saya simpan di variabel X1 dan untuk sumbu Y-nya saya simpan di variabel Y1 dengan data tertera sebagai berikut. Kemudian kita buat subplotnya menggunakan plt.plot. Kita panggil sumbu X-nya X1, sumbu Y-nya Y1. Nah, untuk warnanya itu berwarna orange dengan line style putus-putus dengan titik. Nah, untuk ketebalannya sendiri itu di sini ada 2,5 dengan markernya itu 0. Untuk ukuran markernya di sini itu 8 dengan tepian berwarna hitam dan isinya itu berwarna kuning. Nah, untuk plot subplotnya sendiri ini judulnya itu tren data waktu. Nah, untuk gaya judulnya di sini saya menggunakan memanggil conditionary font style sesuai dengan instruksi pada soal. Nah, untuk eh, label sumbu X dan label sumbu Y di sini namanya itu untuk sumbu X-nya itu waktu dan untuk sumbu Y itu nilai. Sama menggunakan dictionary font style untuk keduanya. Nah, untuk subplot yang kedua di sini eh, karena menggunakan scatter plot, di sini saya inisialisasi plt.scatternya langsung saya masukkan untuk data sumbu X-nya ada list 1357 dan kemudian untuk Y-nya itu 48610. Nah, untuk warnanya berbeda kayak plot. Di sini pakai C untuk warnanya itu warnanya merah dan ukurannya
ukuran titiknya itu 120. Nah, untuk yang kedua di sini sumbu X-nya itu 2468, sumbu Y-nya itu 95117. Untuk warnanya berwarna biru, ukuran titiknya itu 80. Nah, untuk judulnya di sini distribusi dua kelompok. Dan conditionernya sama pakai font style, dan untuk label sumbu X dan sumbu Y itu untuk sumbu X itu namanya fitur A, untuk sumbu Y itu fitur B. Nah, kemudian sama pakai plt.tight layout agar posisinya agak menumpuk. Nah, kemudian ditampilkan visualisasinya menggunakan plt.show. Nah, hasil visualisasinya kayak gini. Nah, kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Matplotlib merupakan library yang sangat berguna untuk melakukan visualisasi data dalam berbagai bentuk, seperti grafik garis dan scatter plot. Setiap jenis grafik memiliki fungsi yang berbeda, di mana grafik garis lebih cocok digunakan untuk melihat tren atau perubahan data, sedangkan scatter plot lebih cocok digunakan untuk melihat persebaran data. Selain itu, penggunaan berbagai parameter seperti warna, marker, line style, line width, itu membantu memperjelas tampilan grafiknya, jadi lebih mudah dipahami. Fitur subplot juga memungkinkan beberapa grafik ditampilkan dalam satu tampilan, sehingga memudahkan dan dalam melakukan perbandingan data. Dengan adanya visualisasi data, informasi yang awalnya berupa angka dapat disajikan dalam bentuk gambar yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat membantu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.